Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, maupun sore, Bapak Ibu ASN maupun juga pensiunan dimanapun Anda berada. Saya doakan teman-teman semuanya, Bapak Ibu pensiunan, sehat selalu dan diberikan kelancaran rezekinya, keberkahannya di masa tua. Dan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan jutaan harapan ya, dan jutaan jiwa teman-teman pensiunan dan juga ASN terkait dengan informasi kenaikan gaji maupun juga Rafael serta skema baru penggajian pensiunan melalui skema pesangon ataupun juga skema fully funded. Dan tentunya ada juga informasi yang menggembirakan, yaitu pencairan gaji ke-13. Baiklah, silakan teman-teman untuk menyimak video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman ASN maupun juga pensiunan mendapatkan informasi-informasi yang terpercaya dan tentunya dari sumber-sumber resmi miliknya pemerintah, Kementerian Keuangan maupun juga melalui PT Taspen itu sendiri. Baiklah, kita ke informasi yang pertama, bahwa pensiunan di seluruh Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur, jutaan pensiunan mengandalkan PT Taspen dan juga Asabri. Mereka adalah guru-guru yang telah mendidik generasi penerus. Ada juga tenaga kesehatan yang mengabdi di pelosok, hingga pegawai pemerintah yang melayani masyarakat selama puluhan tahun. Dan juga ada pensiunan TNI maupun juga pensiunan Polri. Dalam kaitannya dengan PT Taspen, PT Taspen sendiri melayani jutaan pensiun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dan memastikan setiap pensiunan menerima haknya tepat waktu. Dan apakah pensiunan teman-teman mengalami kendala di andal PT Taspen ataupun juga di penggajiannya? Silakan untuk menulis di kolom komentar ya. Nah, terkait dengan beban fiskal ekonomi bagi para pensiunan, di mana jutaan pensiunan di Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang sangat nyata ya di beberapa tahun ataupun juga beberapa bulan ini, khususnya tahun 2026, di tengah inflasi yang terus meningkat dan harga kebutuhan pokok yang terus naik ya, dengan pendapatan pensiun bulanan yang tetap mereka harus menghadapi kenaikan bahan bakar, harga sembako, biaya pengobatan yang semakin tinggi, serta berbagai tagihan rutin yang tidak pernah berhenti. Banyak dari mereka juga masih memiliki tanggung jawab moral untuk membantu anak, membantu cucu yang mengalami kesulitan ekonomi, dan kondisi ini membuat setiap kabar tentang kenaikan gaji pensiun ataupun juga rapel menjadi harapan yang sangat besar bagi kesejahteraan keluarga mereka. Apakah ini fakta atau tidak ya teman-teman pensiunan? Silahkan tulis di kolom komentar. Ada harga kebutuhan pokok yang terus melonjak naik, ada biaya kesehatan yang semakin mahal, meskipun memang perlu disadari bahwa teman-teman pensiunan ini sudah memiliki ASKES ataupun juga BPJS. Namun kita perlu sadari bahwa terkait dengan harga kebutuhan pokok, ada juga harga BBM yang sangat naik, yang melampaui tinggi. Ini menimbulkan banyak spekulasi ya, mengharuskan Bapak Ibu pensiunan ini merogoh kocek ya yang sangat tinggi, tagihan listrik, air, dan juga obat rutin yang sangat terbebani, kewajiban membantu anak, cucu dalam kesulitan. Ini ada juga ya, karena pendapatan juga tetap di tengah inflasi yang terus meningkat. Ada berbagai jutaan problematika yang terjadi di masyarakat ataupun juga di para pensiunan ini, mengakibatkan bahwa kenaikan gaji dan juga Rafael ini sangat dinanti seperti itu. Nah, harapan tambahan penghasilan ini juga sangat besar ya, di mana Rafael pensiunan yang terus digodok oleh pemerintah, karena memang kalau kita ketahui Perpres nomor 79 tahun 2025 ini telah diterbitkan ya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Harapan itu semakin memuncak ya, selalu disambut dengan harapan yang sangat besar oleh para Bapak Ibu pensiunan dan juga keluarga mereka. Senyum penuh harap, setiap kabar baik membawa senyum dan semangat baru bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Harapan yang sah ya terkait dengan dana tambahan penghasilan ya. Misalkan ada kenaikan gaji,
dari Januari sampai dengan sekarang bulan Mei misalkan, jadi 5 kali bulan dirapel ya kalau memang bulan Juni ada kenaikan. Nah, ini salah satu komponen yang harus disadari oleh Bapak Ibu pensiunan, bahwa untuk kenaikan gaji ini masih dalam tahap proses evaluasi ya. Tentunya mudah-mudahan dalam waktu dekat Menteri Keuangan maupun juga Kementerian Ekonomi ini mengumumkan ya, karena emang ini sangat dinanti. Kalau kita melihat kuartal pertama itu sudah selesai, kita memasuki kuartal kedua, di mana untuk kenaikan gaji ini masih terus dievaluasi oleh Kementerian Keuangan terkait dengan dampak yang ditimbulkan ya. Nanti ada dampak yang ditimbulkan, apakah memang kenaikan gaji ini malah membebani APBN ataupun sebaliknya malah bisa meningkatkan ya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Tentu kita perlu memahami ya dan berempati terhadap kondisi-kondisi pensiunan yang memang menggantungkan biaya hidupnya pada gaji pensiun bulanan. Nah, era reformasi digital dan penyebarannya sangat cepat. Di era digital, informasi menyebar sangat luas dan sangat cepat ya. Jutaan orang dalam hitungan menit tanpa sempat diverifikasi kebenarannya. Tantangan terbesar kita saat ini adalah memilih fakta dari kabar-kabar yang memang membawa angin segar, yang seringkali terlihat resmi dan meyakinkan. Setiap notifikasi, setiap pesan berantai, setiap postingan viral membawa potensi informasi yang belum tentu akurat. Nah, jadi Bapak Ibu pensiunan harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menerima informasi ataupun juga menerima kabar yang ini adalah satu menjadi kunci untuk tidak termakan informasi yang hoax. Mengenai PT Taspen ya, sebagaimana kita ketahui, PT Taspen adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dipercaya mengelola pembayaran pensiun bagi ASN di seluruh Indonesia dengan pengalaman puluhan tahun. PT Taspen telah membangun sistem pembayaran pensiun yang mapan, terpercaya dan menjangkau jutaan pensiunan dari Sabang sampai Merauke. Namun di beberapa tahun akhir ini ya, PT Taspen ini disorot ya. Ada berbagai isu yang terjadi dan juga dinamika korupsi ya di PT Taspen ini telah mencoreng nama besar ya PT Taspen itu sendiri dan juga tentunya PT Asabri ya. Dan apakah memang teman-teman setuju atau tidak, apakah langsung saja dikelola Kementerian Keuangan uang pensiunan kita, ataupun tetap saja di PT Taspen, namun tentu dengan berbagai syarat ya. PT Taspen harus memperbaiki kinerjanya dan tentunya menghilangkan budaya korupsi di tubuh PT Taspen yang merupakan badan usaha milik negara ini. Seperti yang kita ketahui di beberapa bulan kebelakang ya, Dirut PT Taspen, mantan Dirut PT Taspen ini terjerat korupsi yang sangat besar dan sangat tinggi ya. Ini menimbulkan keresahan bagi kalangan pensiunan dan juga emosi ketidakpercayaan yang sangat tinggi ya, karena memang perguliran di PT Taspen ini sangat tinggi uangnya ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi PT Taspen bisa memperbaiki sistemnya dan juga bisa memenuhi ekspektasi amanah dari Bapak Ibu ASN maupun juga pensiunan, karena PT Taspen dan juga PT Asabri tentunya di sini mempunyai kewenangan yang penuh ya atas mungkin pembayaran gaji bulanan ya, ataupun juga nanti ada usulan skema baru dari Komisi 10 DPR RI ya terkait dengan usulan skema dari VS juga ke fully funded, dan ini merupakan salah satu landasan di mana untuk mencegah budaya-budaya korupsi tersebut sudahlah uang pensiunan dibayarkan semua misalkan. Namun tentu ini harus melihat dulu ya kemampuan fiskal dari APBN itu sendiri, apakah memang sanggup atau tidak. Namun kalau kita pahami bahwa uang yang dikelola oleh PT Taspen itu adalah uang miliknya pensiunan ya, miliknya para ASN yang ditabung tiap bulan ya pada saat dia bekerja pada saat dulu untuk pensiunan. Jadi bukan uangnya milik negara ya. Jadi miliknya negara itu hanya berapa persen, kalau tidak salah 8% ya. Dan tentunya ada arah yang kontinu ya dari PT Taspen terkait dengan kebijakan fiskalnya, dan mudah-mudahan PT Taspen sekali lagi bisa meningkatkan kepercayaan yang sangat tinggi ya terhadap para penerima pensiun, baik itu ASN maupun juga pensiunan. Fungsi dan peran PT Taspen sangat berat tentunya, di mana ada pengolahan data, mengolah data jutaan para pensiunan ASN di seluruh Indonesia,
dengan sistem yang rapi, akurat dan terintegrasi secara nasional tentunya, dan pelaksanaan instruksi ya, karena Petaspend ini adalah sifatnya itu melaksanakan instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait dengan pembayaran pensiun dan tunjangan lainnya, di mana memang kalau sudah ada perpresnya, sudah ada PP-nya, maka mungkin Petaspend akan segera melaksanakan instruksi baik kenaikan gaji ASN dan pensiunan, ataupun juga pembayaran gaji ke-13, ataupun juga nanti pembayaran rapelnya seperti itu ya. Karena penyaluran pembayaran ini adalah Petaspend itu sendiri ya, di mana menyalurkan pembayaran pensiun bulanan tepat waktu ke rekening pensiunan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman bahwa Petaspend ini bukan pembuat kebijakan ya. Ada mungkin teman-teman juga yang melihat di media sosialnya di Instagram Petaspend, memang Petaspend ya tidak mengetahui ya, belum ada kebijakan terkait dengan kenaikan gaji, pembayaran rapel ataupun juga pencairan gaji ke-13, karena memang Petaspend itu sendiri bukan pembuatan kebijakan ya. Petaspend hanya pelaksana teknis terkait dengan penyaluran pembayaran gaji, pengolahan data, dan juga pelaksanaan instruksi dari pejabat ataupun juga lembaga yang di atasnya, yaitu Kementerian Keuangan ya, ada mungkin Kemenpan RB, ada juga BKN ya di dalamnya, dan juga Petaspend mempunyai peran ya, dimana di sini teman-teman pensiunan harus juga paham bahwa Petaspend adalah pelaksana teknis, mengolah data dan administrasi, menyalurkan dana sesuai dengan instruksi resmi, tidak menentukan kebijakan kenaikan gaji atau rapel, dan bergerak berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Nah, ini adalah fungsi dari Petaspend, peran dari Petaspend. Nah, kebijakan di atasnya itu adalah peran dari pemerintah ya, di mana pemerintah mempunyai peran yang sangat penting bagi teman-teman pensiunan ini, di mana yang pertama adalah penentu kebijakan pensiunan nasional, menetapkan kenaikan gaji dan rapel, menentukan kriteria penerima manfaat ya dari para pensiunan, menyusun anggaran dan juga regulasi, dan juga di sini ada peran vital yaitu Bapak Presiden dan Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB sebagai pembuat keputusan. Di sini teman-teman pensiunan juga harus paham ya, Bapak Ibu pensiunan, ada peran Petaspend, ada peran juga pemerintah. Dalam hal ini pemerintah ada Presiden sebagai pemegang kekuasaan hak veto tertinggi, Kementerian Keuangan dan juga Kemenpan RB. Nah, proses pembayaran pensiun dan rapel ini sesuatu yang diharapkan oleh Bapak Ibu pensiunan, di mana Presiden dan Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan baru yang nantinya kenaikan gaji pensiun dan juga ASN melalui peraturan resmi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan. Dasarnya sudah ada ya, Perpres nomor 79 tahun 2025, di poin ke-6 ada kenaikan gaji. Namun tentu di sini harus membutuhkan PP atau peraturan pemerintah di bawahnya ya. Yang selanjutnya adalah instruksi resmi, di mana pemerintah pusat mengirimkan instruksi resmi kepada Petaspend sebagai pelaksana teknis pembayaran gaji pensiun sesuai dengan regulasi. Dan selanjutnya ada verifikasi data ya. Petaspend melakukan verifikasi data jutaan pensiunan untuk memastikan keakuratan penerimaan dan besaran yang berhak diterima. Dan pencairan oleh Petaspend setelah semua proses selesai, dana dicairkan langsung ke rekening pensiunan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, mengapa rapel kenaikan gaji ini belum cair ya teman-teman? Banyak pensiunan yang bertanya mengapa rapel yang dijanjikan belum juga cair. Ada beberapa alasan penting yang perlu dipahami, di antaranya regulasi dan kebijakan harus selesai terlebih dahulu. Pemerintah perlu menyelesaikan seluruh proses hukum dan peraturan sebelum pencairan dapat dilakukan, di mana proses administrasi dan verifikasi yang sangat ketat dari jutaan pensiunan harus diverifikasi dengan teliti dan memastikan ketepatan penerima dan jumlah, dan Petaspend tidak bergerak tanpa dasar hukum ya. Jadi Bapak Ibu, mengapa memang banyak yang bertanya rapel kenaikan gaji ini belum direalisasikan, karena memang pemerintah dalam hal ini yang mempunyai landasan hukum dan regulasi. Jadi mari kita bersama-sama memiliki harapan yang realistis dan tidak menyalahkan Petaspend sebagai pengelola keuangan, dan atas keterlambatannya memang itu di luar kendali dari Petaspend sendiri, karena Petaspend dalam hal ini tadi disebutkan bahwa mempunyai peran yang berbeda ya dengan pemerintah seperti itu. Nah, terkait dengan pencairan gaji ke-13 untuk Bapak Ibu pensiunan, ini sangat dinanti ya. Pencairan gaji ke-13 ini adalah tambahan penghasilan tahunan yang diberikan kepada pensiunan ASN sebagai bentuk apresiasi pemerintah ya, dimana
Yang pertama, tambahan penghasilan tahunan penerima pensiunan ASN yang masih aktif di Petaspen, besaran sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan persyaratan yang terdaftar sebagai penerima pensiun aktif. Jadi teman-teman, Bapak Ibu pensiunan dalam hal ini untuk cek secara berkala andal by Taspennya ya, cek autentikasinya ya. Di sana ada verifikasi wajah, KTP juga ya, untuk memastikan pencairan gaji ke-13 diterima dengan aman dan lancar ya. Nanti pada saatnya yaitu bulan Juni. Nah, untuk bulan Mei ini mudah-mudahan ada kepastian ya terkait dengan kenaikan gaji maupun juga pencairan rapelnya. Nah, proses ataupun juga tahapan pencairan gaji ke-13 ini hampir sama ya. Karena memang kebijakan pemerintah di sini sudah ada untuk aturannya untuk pencairan THR dan juga gaji 13 sudah diterbitkan, tinggal menunggu saja, di mana untuk verifikasi data dari Petaspen sudah hampir semuanya rampung ya, sama dengan THR kemarin ya. Dan selanjutnya dana gaji ke-13 akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pensiun tanpa potongan ataupun juga tanpa perantara. Tantangan kita bersama memilih fakta dari kabar angin segar adalah tanggung jawab kita bersama ya. Banyak sekali kabar-kabar gembira di media sosial, di YouTube. Tentunya di era reformasi yang begitu cepat, Bapak Ibu pensiunan memiliki peran penting ataupun juga tidak mudah terpercaya bagi kabar-kabar yang memang belum terverifikasi. Kesabaran dan kepercayaan pada proses resmi adalah kunci ya. Mari bersama-sama menjaga ketenangan dan saling menunggu ya, mendukung ya program pemerintah dalam hal ini, dan mudah-mudahan di sini Bapak Ibu pensiunan dalam keadaan sehat selalu, dan tentunya skema untuk PIS juga ke fully funded kita tunggu saja informasi selanjutnya. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan, rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI maupun juga maupun juga dari Petaspen dan Kementerian Keuangan, bahwa untuk pembayaran single salary ataupun juga sistem gaji tunggal untuk ASN ini akan diberlakukan. Ketika memang gaji tunggal diberlakukan, maka sistem fully funded juga akan diberlakukan. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar harapan, masukan, kritikan maupun juga sarannya ya, agar kami terus memperjuangkan dan terus menyuarakan agar kenaikan gaji maupun juga pencairan rapel hingga skema baru akan diterapkan ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dan terus mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tingkat kesejahteraan bagi Bapak Ibu pensiunan maupun juga ASN di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang dapat admin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.